Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat berjumpa lagi teman-teman di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa untuk minggu ini kita akan menggunakan metode pembelajaran yaitu menggunakan video. Jadi silahkan nanti teman-teman lihat video ini. Silahkan teman-teman melihat video ini, kemudian absennya melalui komen dan subscribe ya. Kemudian nanti komen di bawahnya, bahwa saya hadir Pak, namanya siapa dan sebagainya. Nah, video ini tidak panjang Pak, yang setiap satu video itu sekitar 10 menit. Nanti akan saya lanjutkan ke video selanjutnya. Nah, ini saya pilih supaya teman-teman bisa fleksibel untuk belajar terkait dengan mata kuliah ini. Nah, selain itu juga ini silahkan nanti dipahami. Jadi sumber belajar bukan hanya dari saja. Anda silahkan baca-baca buku-buku terkait dengan sejarah peradaban Islam dan sebagainya. Bisa di buku, bisa di jurnal, bisa di video dan sebagainya. Nah, saya hanya memberikan fasilitas nanti memantik untuk teman-teman lebih tertarik untuk pelajari ini. Gitu ya. Selain itu juga saya menerima beberapa pertanyaan teman-teman semua melalui WA ya, silahkan telepon WA dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam setiap hari, silahkan. Kalau saya ada sini, insya Allah saya angkat gitu ya. Oke, langsung saja karena waktunya tidak panjang, beda dengan kuliah tatap muka yang mempunyai waktu yang cukup panjang. Saya bisa menjelaskan lebih luas. Kalau ini agak sedikit terbatas ya, hanya 10 menit, mungkin saya menjelaskan 20 menit. Teman-teman nanti yang lebih aktif untuk mencari materi-materi di tempat yang lain. Oke, peradaban Islam. Nah, apa itu peradaban? Peradaban adalah sebuah karya atau cipta, kemudian juga mengatakan hasil perkembangan manusia pada waktu tertentu. Jadi setiap manusia atau makhluk hidup yang diciptakan Allah, terutama manusia, itu memiliki hasil karya apapun ya, baik itu berbentuk fisik maupun non fisik. Setiap waktu itu pasti ada. Jadi, nah ini di dalam Islam juga memiliki. Jadi Islam itu memiliki berbagai macam peninggalan yang bisa kita pakai sampai saat ini. Jadi ada karya dan cipta atau kemajuan pada waktu itu. Jadi kita akan melihat bagaimana perkembangan Islam dari masa ke masa. Ya, yang kita bahas di sini adalah dari periodisasi pra kenabian sampai pada periodisasi Islam saat ini. Nah, Islam sudah melakukan apa? Sudah menciptakan apa? Sudah membuat karya apa? Dan sudah menghasilkan apa untuk peradaban di dunia ini? Karena sering kita dengar kan Islam sering ketinggalan sampai saat ini, adanya hanya konflik dan sebagainya. Nah, ternyata Islam kalau kita melihat ini nanti memiliki berbagai macam peninggalan dan berbagai macam kemajuan-kemajuan untuk dunia ini gitu ya. Oke. Periodisasi peradaban Islam. Nah, ini saya bagi ya berbagai macam periodisasi. Periodisasi adalah pembagian periode. Jadi periode itu waktu ya kita bahas. Yang pertama sebelum pra-Islam dan masa kenabian, sebelum abad kelima atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelumnya agama Islam itu, orang bangsa Arab itu pada waktu itu sudah memiliki peradaban yang cukup maju. Meskipun dikatakan yang kita ketahui berada zaman jahiliyah. Jahiliyah itu adalah jahiliyah akhlaknya, ya, jahiliyah perilakunya. Tapi dari sisi pemikiran, dari sisi penemuan, mereka sudah cukup maju dalam hal berdagang, sastra dan sebagainya, mereka sudah cukup maju. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode klasik tahun 600 sampai 1268, dari zaman kelahiran Nabi sampai didudukannya Baghdad oleh dilakukan. Jadi ada zaman Khulafaur Rasyidin, ada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, dan ada berbagai macam kerajaan kecil, nanti ada Saljuk, kemudian ada Fatimiyah dan sebagainya itu ya. Yaitu sampai diserangnya Baghdad yang pada itu menjadi pusat peradaban dunia oleh bangsa Mongol. Selanjutnya periode ketiga
Ini adalah periode pertengahan, yaitu periode abad 11 sampai penghujung abad 17, yaitu jatuhnya Baghdad. Itu biasanya Turki Utsmani, kerajaan Utsmaniyah yang pada waktu menguasai dunia setelah Sultan Al-Fatih mengalahkan atau mampu menaklukkan Konstantinopel dan beberapa daerah Eropa Timur sampai di daerah Persia dan sebagainya, India dan sebagainya. Nah, itu sampai jatuhnya Turki Utsmani pada waktu Baghdad. Kemudian periode modern ini dimulainya imperialisme sampai saat ini. Oke. Bentar, saya cek dulu nanti takutnya mati lagi. Oke. Lanjut. Setelah itu, teman-teman semua, nah, kita akan membahas terkait peradaban pada masa pra-Islam. Nah, Islam pada waktu itu, bukan Islam ya, tapi bangsa Arab pada waktu itu diapit oleh dua peradaban besar dunia, yaitu peradaban Romawi Timur dan peradaban Persia. Romawi Timur itu beribu kota di Konstantinopel. Teman-teman mungkin sebenarnya sudah tahu ya Konstantinopel itu di mana, yaitu di di negara Turki, yaitu namanya kota Istanbul. Kemudian peradaban Persia yang berpusat di Baghdad. Jadi sebelah timur itu diapit oleh negara besar, yaitu negara Persia, dan di sebelah barat yaitu negara Romawi. Kalau sekarang mungkin ya kira-kira di Filipina itu ya, jadi diapit oleh Cina dan diapit oleh Amerika. Mungkin seperti itu. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah Romawi. Nah, ini gambar peninggalan bangsa Romawi. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Yordania, jalan-jalan ke mana? Ke Turki, ke Yunani, ke Italia dan sebagainya, masih terlihat peninggalan-peninggalan bangsa Romawi. Ya, bangunan-bangunan bangsa Romawi. Nah, kita sedikit membahas terkait peradaban bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini berusia 1000 tahun, sangat lama. Ya, berdiri tahun 753 sebelum Masehi. Ya, sampai Sultan Al-Fatih itu sekitar 1400-an, ya. Sekitar hampir 1000 Masehi, hampir 10 abad. Ya. Kemudian pecah menjadi dua ibu kota, yaitu Konstantinopel, ya, yang didirikan oleh Konstantinus Agung dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Justinus Agung. Jadi pada ketika zaman Nabi Muhammad lahir itu memang kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi sedang mengalami puncak kejayaannya. Ya. Agamanya apa? Bangsa Romawi. Nah, pada waktu itu mereka banyak menganut agama Nasrani. Jadi agama Nasrani itu berkembang pesat setelah Konstantinus Agung memeluk agama Kristen menjelang kematiannya. Nah, ketika kalau kita mengenalnya Nabi Isa ya, kalau orang Nasrani mengenalnya Yesus, bahwa itu mereka setelah disalib di daerah Palestina, mungkin di daerah Israel atau mana itu, yang benar orang Romawi. Nah, pada waktu 70 tahun selanjutnya itu menjadi agama besar karena rajanya memeluk agama Nasrani dan berkembang penyebaran agamanya sampai ke berbagai macam pelosok Eropa dan daerah Timur Tengah pada waktu itu. Masa-masa kebudayaan bangsa Romawi, ini gambarnya siapa sudah tahu ya? Pada tahu ya? Brad Pitt atau film Troy. Ada mitologi purba, masa pahlawan Iliad Homer, ini bukunya Christopher Homer tadi ya. Kemudian masa lirik atau masa ekspansi kolonisasi pada daerah Mesopotamia. Ini Alexander the Great, ya. Kemudian masa kemasan, munculnya masa sastra, filsafat, sejarah dan sebagainya. Ini ada Aristoteles dan lain macam sebagainya ya. Plato dan sebagainya itu ya. Masa Iskandari, perpindahan besar dari Athena ke Alexandria. Di Mesir itu ada namanya kota Iskandariah, tapi kalau bahasa Barat, orang Barat mengatakan Alexandria. Ya. Kemudian masa